Ya, apa yang terdapat di operasi hitung bilangan ini sebetulnya termasuk matematika dasar ya, karena isinya yaitu penjumlahan, pengurangan, lalu dilanjutkan dengan perkalian dan pembagian. Oke, kita lanjut masuk aja ya. Nah, eh, akan kita mulai dari pengertian bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah yaitu bilangan-bilangan bulat, positif, dan nol. Ya, bilangan-bilangan bulat positif dan nol. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. 100, 1000, 2000, dan seterusnya. Jadi, pengertian bilangan cacah ialah bilangan-bilangan bulat positif. Ini bulat positif ya. Dan 0. Jadi, perbedaannya jika ada soal atau pertanyaan, apa bedanya bilangan bulat dengan bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat dan 0. Jadi dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu ya. Tapi kalau ditanya, manakah yang merupakan bilangan bulat? Maka kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu ya. Cukup mudah ya. Bedanya hanya di kalau bilangan cacah itu ada nolnya ya, dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika bilangan bulat maka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tanpa 0. Seperti itu ya. Lalu apa sifat operasi? Ya, saya hapus dulu ya teman-teman. Untuk sifat operasi itu ada 3 ya. Sifat yang pertama yaitu sifat pertukaran. Pertama adalah sifat pertukaran. Apa itu sifat pertukaran? Contohnya adalah, maaf ya, ini ganti spidol dulu. Misalnya seperti ini, sifat pertukaran ya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi hanya ditukar posisi, seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, A dikali B sama dengan B dikali A. Itu sama saja ya. Ya, itu tadi sifat pertukaran ya. Sifat pertukaran atau dinamakan juga komutatif. Ya, jadi apa itu sifat pertukaran atau komutatif adalah seperti ini, ya. Ada 2 contoh. Jadi tukar posisi. Nama juga sifat pertukaran. Jadi hanya tukar posisi tapi jumlahnya atau nilainya sama. Kita bisa kasih contoh ya. Misalnya 5 ditambah 7 ya, sama dengan 7 ditambah 5. Ini sama dengan 12 ya. 5 tambah 7, 12. 7 tambah 5 pun 12. Oke. Lalu perkalian. 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali 5. Ya, seperti itu ya. Ya, oke, cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke sifat kedua. Apa itu sifat kedua? Sifat kedua adalah sifat pengelompokan. Atau asosiatif.
Ya, sifat kedua itu sifat pengelompokan atau asosiatif ya. Apa itu sifat pengelompokan atau asosiatif? Contohnya, ya. Contoh ya. Yang pertama, A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi hanya bertukar posisi untuk tanda kurungnya ya. Contoh yang kedua ya. Yang kedua yaitu A dikali B dalam kurung dikali C. Nah, seperti yang di atas juga, hanya digeser. A dikali B kali C. Ya, seperti itu. Ini adalah sifat pengelompokan atau asosiatif. Ya. Baik, kita masuk ke contoh ya. Bagaimana contohnya? Untuk yang A ya, ini contoh yang A. Contoh yang A adalah misalnya, seperti yang di atas ya, kita ambil 5 ditambah 7 oh iya benar ya, ditambah misalkan 3 gitu ya. Sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 3. Jadi hanya berubah di kurung ya. Di sini yang dikurung itu 5 tambah 7, yang di sini 7 tambah 3. Ya, hasilnya sama saja ya. 5 tambah 7, 12, tambah 3, 15. Begitu juga ini, 5 ditambah 7 tambah 3, 15. Sekarang yang B. Yang A dikali B. 5 dikali 7 dikali 3. Sama dengan 5 dikali 7 dikali 3. Seperti itu. Jadi akan nilainya pasti sama, walaupun dia berubah di posisi tanda kurungnya. Seperti itu ya.